Panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka pengabdian masyarakat dengan tema pajak yang diselenggarakan oleh kelompok 5 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Hani Mustika dan saya akan memandu acara pada hari ini. Di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Rina Ramadian. Saya Naila Nadira. Saya Rio Adrian Putra. Saya Devita Wulandari. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Sebelum masuk ke penyampaian materinya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak. Yang pertama ada pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, ada kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang, pribadi atau badan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban ini meliputi 1. Mendaftarkan diri. Wajib pajak orang pribadi atau OP diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor wajib pajak atau NPWP. Lalu yang kedua, ada wajib pajak badan. Wajib pajak badan diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP juga paling lambat 1 bulan setelah didirikan, merubah nama, bentuk, atau kegiatan usaha. Yang ketiga, melakukan pembukuan pencatatan. Wajib pajak memiliki omset 4,2 miliar setahun atau lebih diwajibkan untuk membayar pajak. Lalu yang keempat, ada menghitung dan membayar pajak. Dalam membayar pajak antara lain, yang pertama, membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rio Ardiansyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi membagi fungsi pajak menjadi 2, yaitu bagitar atau fungsi finansial dan redistribusi bagi masyarakat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penggunaan uang pajak meliputi dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan rakyat. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Ciri-ciri pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, wajib. Setiap warga negara dan badan yang memiliki syarat wajib dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Surah Al-Baqarah ayat 29. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Naila. Terima kasih. Kita dipakai istilah horoj, jizyah atau untuk pajak akan rancu dengan riba. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan horoj, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta atau penghasilan adalah riba. Pendapatan negara menurut Islam. Ghaninah adalah harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum kafir melalui peperangan. Ghaninah dibagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat 8
8 ayat 41 yang turun pada saat usai perang Badar bulan Ramadan tahun ke-2 Hijriah, yaitu 4/5 adalah hak pasukan dan 1/5 dibagi untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan kerabat beliau. Fai adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslim dari musuh tanpa terjadinya pertempuran, oleh karenanya tidak ada hak tertara di dalamnya. Kharaj adalah sejenis sewa atas tanah yang ditaklukkan. Sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam itu ada 4. 1. Setelah ekspansi Islam berkurang, maka ghanimah atau fai juga berkurang. Yang kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah imam khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Utang atau pajak. Khalifah atau imam atau kepala negara punya 2 pilihan, yaitu utang atau pajak. Utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya akan dibaca tidak sama dengan pajak, karena subjek dari riba adalah kaum muslim, sedangkan subjek pajak dan riba adalah kaum non muslimin. Pembahasan pajak atau riba dalam Al-Quran dilandaskan dasar rutinnya ada pada salah satu ayat Al-Quran surat 2 yang artinya dan memberikan harta yang dicintai. Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan harta selain zakat. Kemudian definisi pajak menurut pandangan Islam. Menurut Yusuf Qadarullah, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan atau mendapat prestasi kembali dari negara dalamnya membiayai pengeluaran umum satu pihak dan direalisasi sebagai tujuan ekonomi. Mengucapkan hamdalah bersama-sama.